Apapun yang aku rasakan, aku tuh pasti mencet-mencet. Mencet-mencetnya tuh mungkin kadarnya tuh tidak seperti anak-anak yang lain yang biasanya mereka dalam 1 jam lebih 50 menit nonton kartun, terus kayak 10 menitnya misalnya main yang lain. Kalau aku tuh lebih ke diem aja di piano, mencet-mencet. Yeah. Tapi kalau untuk komunikasi sama sesama manusia gitu ya, bersosialisasi itu aku malah katanya nggak mau sama sekali. Yang kedua, kalau aku sebagai pendengar, aku suka banget mendengarkan musik-musik instrumental dari game. Salam damai jiwa, selamat datang di A to Z Damai Jiwa, podcast persembahan Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa. Saya Dr. Aswin Kandau. Saya Zoya Amirin. Kami adalah penggiat kesehatan jiwa di RSK Dharma Wangsa. Dan di episode ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Ini sangat tidak mudah menghadirkannya. Dan, saya grogi loh hari ini. Dan bersyukur ya bahwa kita bisa kedatangan Isyana Saraswati. Ya. Terima kasih, thank you for having me. Yeah. Thank you for bersedia datang ke sini. Yeah. Dan kita mau membahas mengenai music dan mental health. Dan which is ini adalah topik yang relatif jarang disambung-sambungkan, padahal sebenarnya nyambungnya banyak ya dok ya? Ternyata banyak banyak banget. Saya juga jadi tambah kepo lagi, meskipun saya tidak segitunya sama musiknya seperti Dr. Aswin dan Isyana tentunya. Tapi saya baru lihat, ternyata ada banyak penelitian yang menghubungkan antara musik dan mental health. Iya. Oke, jadi tentu saja kita mulai dari Isyana dulu aja deh ya, Isyana ya. Ya mungkin Isyana udah banyak ditanya tentang tentang musik, tapi hari ini kita mau lebih angle-nya lebih spesifik ya. Tapi mungkin Isyana bisa share dulu sama kita. Jadi ceritanya dulu mulai tertarik sama musik. Musik itu kan mulai dari mendengar dulu ya gitu ya. Diperkenalkan dulu ya. Coba ceritain gimana. Jadi awal mengenal musik itu dari ibu, dari orang tua sebenarnya. Karena ibu juga seorang mentor musik. Terus kebetulan waktu aku tumbuh di Belgia, itu ibu aku juga mengambil sekolah musik juga di sana. Mengambil sertifikasi diploma in orgel gitu. Jadi kita sering diajak untuk nonton orkestra, nonton konser musik, klasik gitu. Dan diperkenalkan, karena kan ngelihat ibu latihan di rumah gitu ya. Terus ya aku juga jadi diperkenalkan nih, ini namanya keyboard, waktu itu namanya piano. Ya udah aku umur 3 tahun itu. Dan dari situlah akhirnya dia umur 3 tahun. Aku masih ingat sih, diingetin ibu sebenarnya. Karena aku ingat juga umur-umur segitu yang ada di Belgia. Dan masa-masa itu adalah masa-masa yang cukup menarik. Karena ibu aku melihat bahwa aku ada kecenderungan tidak mau berbicara di saat itu. Mungkin bisa kita sebut mutism gitu ya, untuk sekitar 1 tahun. Tapi ibuku melihat bahwa aku selalu larinya ke alat musik tersebut. Piano. Apapun yang aku rasakan, aku tuh pasti mencet-mencet. Mencet-mencetnya tuh mungkin kadarnya tuh tidak seperti anak-anak yang lain yang biasanya mereka dalam 1 jam lebih 50 menit nonton kartun, terus kayak 10 menitnya misalnya main yang lain. Kalau aku tuh lebih ke diem aja di piano, mencet-mencet, nyanyi-nyanyi, dengerin lagu, terus mengimitate lagu itu, padahal belum bisa bahasanya. Seperti itu. Yeah. Tapi kalau untuk komunikasi sama sesama manusia gitu ya, bersosialisasi, itu aku malah katanya nggak mau sama sekali. Jadi lebih fluent musik dibanding komunikasi awalnya sebetulnya. Iya, saya bahasaku kayak lewat musik. Dan dari situ, ternyata pas udah pulang Indonesia, ketertarikan itu ada dari dalam diri aku sendiri. Aku minta les ini, les itu, les alat musik ini, itu. Dan difasilitasi sama orang tua. Syukurnya gitu sih. Ya udah deh, jadinya dari situ aku melihat bahwa ya memang kayaknya aku tuh ngerasa setiap aku bermain alat musik, aku tuh ngerasa ada kenyamanan, ada rilis, terus ada hal yang nggak bisa mungkin aku ungkapin pakai kata-kata, tapi lewat melodi-melodi itu tertranslate aja. Mungkin waktu kecil aku nggak bisa bilang kayak gini ya, kayak nggak paham, tapi setelah aku lihat lagi ke belakang, pas kecil itu tuh aku ngerasa musik tuh kayak membuat aku utuh aja. Yang tadinya mungkin aku kayak rungsing atau apa, anak kecil gini mainnya ke piano, aku tuh ngerasa ada yang rilis di situ.
Aku mau sedih bisa ke piano, mau marah bisa ke piano, mau lagi happy bisa ke piano gitu. Tanpa harus ngobrol. Jadi dalam kasusnya Isyana itu nggak perlu dipaksa, nggak perlu disuruh ya. Iya. Udah datang sendiri ke alat musik itu ya sebetulnya ya. Kebetulan seperti itu. Itu kayak sebuah hadiah juga ya, karena nggak ada paksaan tuh kan. Biasa aku juga banyak dengar dari teman-teman, aku dipaksa les piano nih, aku dipaksa. Iya, ini malah minta. Ini aku minta, karena aku mungkin ngerasa nyaman kali ya. Aku kayak punya ruang aman aja buat ekspresi gitu. Tapi kapan sih seorang Isyana tuh baru ngeh bahwa ini sebenarnya bukan semacam apa ya, pelampiasan kali ya. Kalau aku dengar tadi tuh kayak apa ya, kayak proses berdamai, proses apa ya, ekspresi, bercerita gitu. Proses menemukan diri aku juga sih. Kayak aku menemukan medium aku yang paling tepat untuk berekspresi lewat musik. Ternyata aku temukan benar-benar yang mudah mulai ada kesadaran itu di 2008. Jadi 2008 itu aku pernah menciptakan sebuah lagu judulnya Wings of Your Shadow. Terus sama ibuku dimasukin ke kompetisi komposisi. Dan ternyata masuk 12 besar di konserin di Jepang yang kepilih 12 besar ini. Nah dari situ aku nggak tahu apa ya. Mungkin aku merasa diapresiasi kali ya, ternyata karya yang aku buat dari hati, karya yang bisa aku buat di rumah sendiri, bisa mendapatkan apresiasi sebesar itu, bisa mendapatkan pendengar gitu, sampai akhirnya aku dikirim ke sana buat konser. Dari situ ada apa ya, bahan bakar yang mungkin, oh ini kayaknya musik bukan hanya hobi atau sekedar pelampiasan ya, tapi ini kok benar-benar menyempurnakan hidup aku ya. Kayaknya ini jalan hidup yang mau aku tempuh deh gitu. Oke. Nah, jadi mulai kan dari mendengar, terus mulai main nih, gitu mulai ya. Main, ya. Nah, terus kalau Isyana sendiri ngerasa ada dampaknya nggak dari mulai bisa main musik tuh pada jiwanya Isyana sendiri? Misalnya gini, contoh kan, kalau orang main musik tuh kan ada yang buat melampiaskan perasaannya, ada yang mencari kepercayaan diri dari situ. Oh, kalau saya bisa main musik kan saya punya keunggulan gitu misalnya ya. Nah, kalau Isyana sendiri, apa yang dirasakan dari main musik tuh? Kepuasan apa yang didapatkan? Manfaat apa yang didapatkan? Kalau aku sih awalnya aku merasakan benar-benar yang itu tadi, aku ngerasa rilis aja. Aku ngerasa punya bahasaku untuk berekspresi itu sih satu. Jadi nggak mikirin bahwa itu adalah sebuah keunggulan, itu adalah kehebatan yang lebih dari orang lain, nggak. Tapi memang kok ini ada ikatan sesuatu yang aku nggak bisa jelasin ya, bahwa dengan musik tuh aku bisa berbicara, bercerita sesuai dengan apa yang pengen aku ceritakan, yang mungkin nggak bisa sepenuhnya tertranslate dengan baik dan benar lewat kata-kata saja gitu. Tapi lewat melodi yang aku pilih, progresi chord yang aku pilih, lewat instrumentasi yang aku satukan, itu tuh jadi satu cerita yang utuh, yang paling menyempurnakan apa yang mau aku sampaikan gitu. Hanya lewat musik. Wow. Tuh. Nyiptain lagu pertama di umur? Di umur 7. Lagu buat ibu. Di hari ibu. Masih ingat? Aku masih ingat lagunya. Tanpamu mama hidupku takkan. Tanpamu mama aku merasa tak mampu. Tanpamu mama hidupku takkan berlagu. Gitu. Biarlah aku terus mencarimu. Dari something aku lupa sih. 7 tahun. Iya. Oh wow. Waktu itu apa yang mendorong Isyana untuk creating something for Mama ya? Atau maksudnya itu kan adalah hari ibu gitu kan? Bener-bener hari ibu aja sih. Terus kayak gara-gara hari ibu, kepikiran deh menciptakan lagu special. ini. Jadi kan itu dasarnya inspirasinya adalah cinta, right? Itu cinta buat your mom ya, gitu ya. Ada inspirasi lain buat cipta lagu selain cinta? Wings of Your Shadow itu terinspirasi dari kakakku harus pergi dari Indonesia untuk melanjutkan studi keluar. Terus aku sama kakakku tuh deket banget. Ya udah, jadi itu juga salah satu bentuk bisa dibilang kesedihan ya. Perpisahan, farewell gitu yang aku akhirnya tuangkan ke lagu Wings of Your Shadow, dan itu instrumental. Dimainkan dengan elektron yang 3 tingkat itu. Nah, itu pertanyaan saya begini sekarang jadi. You create the music first or you create the lyrics first? Wings of Your Shadow sih nggak ada liriknya. Oh, nggak ada liriknya. Itu instrumental. Instrumental.
buat Isyana lebih susah bikin musiknya apa lebih susah bikin liriknya? Menarik sih ini pertanyaannya, karena bisa berbeda-beda banget. Kadang Ah. ada yang dimulai dari liriknya dulu, kadang Oh. ada yang dimulai musiknya dulu, kadang berbarengan. Itu juga bisa sih. Jadi benar-benar gak ada rumusnya sih kalau buat Iya. aku. Dan saya lihat juga kayaknya semua pencinta musik juga nggak punya rumus yang Nggak ada sih. baku Yang dan tepat paten tuh banget. nggak ada ya. Betul-betul. Karena inspirasi itu bisa begitu saja ya. Kapan maksudnya. aja, bagaimanapun tuh bisa aja sih inspirasi. Oh. Tapi kalau ini apa sih, correct me if I'm wrong ya, beberapa banyak musik-musik yang diciptain sama Isyana itu ya, itu kayaknya kalau tadi dengar sejarahnya tuh kejujurannya tuh very vulnerable and raw gitu ya, kayak sedih, kakak nggak ada gitu. Terus kalau nggak salah juga ada beberapa momen di hidup Isyana sampai detik ini tuh Isyana menciptakan lagu berdasarkan perasaan-perasaan yang sangat vulnerable dan sangat jujur gitu. Ini kan era algoritma ya, semuanya tuh sosial media apapun popularitas itu ditentukan oleh algoritma, terus ditentukan juga oleh pasar and branding and everything else. Gimana caranya tetap jujur sih? Ini pertanyaan yang selalu hadir di dalam wawancara aku. Namun mungkin ikatan yang aku lihat sama musik tuh bukan business minded kali ya. Karena aku mendapatkan cinta terhadap musik tuh dari kecil, dari sebelum aku masuk ke industri. Jadi itu prinsip yang aku pegang terus, bahwa aku bermusik itu bukan sekedar sebagai profesi aja, tapi musik itu adalah bagian dari diri Isyana, bagian dari jiwaku yang paling jujur dan apa adanya. Dan aku percaya apapun yang lahir dari hati itu pasti akan sampai ke hati juga sih. Jadi nggak harus fokus memikirkan ini akan disukai orang nggak ya, ini bakal diterima nggak ya. Ya kalau mikirnya gitu, satu sebagai pelaku seni kayaknya cukup berat ya menjalankan sesuatu yang setengah hati atau yang bukan sesuatu yang jujur dari hati kita atau sesuai sama prinsip diri kita. Itu tuh tapi perlu kayaknya keberanian juga kan ya, pasti buat kayak gitu. pasti sih. To be like you, Ya. to be honest. Nggak, pertanyaan saya begini. Jadi penciptaannya jujur selalu gitu. Tapi pertanyaan saya, when you arrange the song gitu ya, tetap kan masih mesti mempertimbangkan juga ini eranya sekarang begini, so arrangementnya misalnya harus ada cukup modern misalnya, Atau gimana tuh? nggak sampai begitu Mungkin juga. Dokter Ashwin harus dengarkan lagu-laguku untuk memahami bahwa oh iya kayaknya Isyana kurang mengikuti pasar Nggak, saya yang dengerin lagi. tuh. Soalnya yang Unlock the Key atau Il Sogno itu kayaknya nggak Percayalah Dokter sesuai Ashwin sih. mendengarkan lagu kamu. Nah, soalnya saya nonton yang itu yang ada lagumu sama Rai. Oh itu udah lama banget. Udah. Itu menurut saya kan modern itu ya. Oke, itu berarti kita berarti nggak nyambung karena aku membicarakan musik-musikku di era sekarang. Yang sekarang. Tapi yang itu kan menurut saya cukup. Ya itu eksplorasi yang sudah lama sekali itu, disclaimer. Dan aku memang menyetujui untuk eksplorasi ke situ juga. Itu juga keinginanku gitu. Tapi kalau ngelihat musik Isyana yang udah berevolusi dari sekitar 5-6 tahun lalu, mungkin pandangan Dok Ashwin padaku akan berubah sih. Kalau yang Marty Friedman itu baru. Itu baru. Oh ya, jadi ini banget ya. Kan dia dengerin kan? Cerdas. Gitu, iya. Saya bilang, wih Marty Friedman nih. Itu gitaris jago itu. Oh gitu. Iya. Orang-orang rock ngerti Marty Friedman sebetulnya. Gini, sekarang pertanyaannya karena ini kaitannya sama mental health ya, Isyana ya. Menurut Isyana, apakah musik bisa mempengaruhi moodnya Isyana? Banget. Coba di-share. Terutama menulis ya. Menulis lagu itu buat Isyana tuh sesuatu yang sangat terapeutik sih. Karena aku paling nggak bisa cerita sama orang. Bukan nggak bisa, mungkin sulit dan tidak mudah untuk bercerita kepada orang secara telanjang gitu. Tapi lewat musik aku berani untuk menceritakan itu, nggak aku filter, malah aku sempurnain dengan elemen-elemen lain. Dengan musiknya, dengan bagaimana melodinya aku pilih, bagaimana progresi chordnya, apa yang ada di dalam lagu-lagu itu juga mengandung makna. Itu yang buat aku musik tuh sangat best medicine lah, coping mechanismku yang terbaik sih.
Iya. Gitu. Jadi berarti bukan sekedar mau menyampaikan perasaan dan disampaikan saja, tapi juga karena Isyana sudah merasakannya gitu ya maksudnya. Iya, betul. Betul. Jadi yang buat saya menarik kemarin saya nonton yang itu, yang hati yang Untuk hati yang untuk terluka. hati yang terluka itu ya. Untuk hati yang terluka. Itu ternyata kalau dibaca Wah, kolom itu. komentarnya tuh, itu berdampak sekali loh sama orang. Dan saya percaya bahwa itu bisa berdampak kalau emang orangnya juga udah ngerasain dulu, baru itu bisa di channeling ke orang kan gitu kan sebetulnya ya. Tapi liriknya emang nendang banget sih itu, Dok. Iya. Mungkin karena ada film ya kalau nggak salah ya. Iya, itu masuk jadi salah satu soundtrack di film NKTCHI. Terus mungkin jadi lebih resonate juga sama orang-orang ya, jadi banyak yang relate. Seneng banget sih aku lagu yang mungkin itu bunyinya juga bukan bunyi musik aku di album 1-2, bunyi yang lebih eksploratif lagi, lebih Isyana yang sudah berevolusi, tapi ternyata masih bisa resonate ke orang yang tepat. Dan itu yang membuat aku semakin yakin, ya what comes from the heart will reach another heart gitu. Jadi don't worry banget untuk menjadi diri kamu dalam bentuk karya tuh, jangan takut gitu. Pasti ada pintunya gitu. Oh, that was nice. Jadi Isyana pernah nggak nih ya, karena satu kamu punya kejujuran, terus dia gitu you being vulnerable juga kan in most of a moment ketika menciptakan gitu. Nah, ketika itu reaching out kepada orang yang tepat, pernahkah terjadi semacam healing dua arah gitu, di mana respon dari si individu yang mendapatkan kekuatan, mendapatkan POV baru mungkin, atau mendapatkan kayak, aduh, gue bener-bener nih mau hidup lagi nih gara-gara denger lagunya Isyana nih gitu ya. Pernahkah respon mereka justru menyembuhkan kamu juga? Aduh, pernah touching banget. you, healing you. Iya. Boleh cerita dong? Pernah, itu jadi tahun lalu yang aku ingat mungkin yang terkini itu tahun lalu, 2024 Lost in Harmony. Lost in Harmony itu 2024 ya? 2 tahun lalu berarti, ya ampun. 2 tahun lalu aku konser 1 dekade. Aku bikin konser tunggal 1 dekade. Dan biasanya kita melakukan meet and greet dulu sebelum manggung. Nah, pada saat meet and greet gitu kan, orang-orang limited people itu bisa berinteraksi langsung sama aku, dan mereka bisa menyampaikan apapun yang mereka sampaikan. Dan banyak banget yang pada saat mereka ngasih tahu bahwa lagu itu berimpact baik terhadap hidup mereka, menolong mereka bangkit dari keterpurukan, dari pada saat mereka merasa jatuh. Aku aja bisa merasa healed juga. Nggak tahu kenapa, tapi aku juga ngerasain energi mereka, dan aku juga pengen nangis sih pas dengernya, kayak wow, bisa berimpact kayak gitu ya. Itu ada penjelasan ilmiahnya tuh. Jadi rupanya musik itu bisa mempengaruhi brain chemistry kita, gitu. Dikatakan kalau kita tuh mendengarkan musik yang sangat menyentuh gitu ya, itu ada dopamine spike-nya. Dopamin itu adalah hormon yang kalau kita senang tuh, nah itu perannya dopamin ada di situ. Excitement, dia ngasih kita excitement gitu. Si dopamin. Dan itu dikatakan bahwa itu bisa ada dopamin spike-nya yang kadang-kadang kalau kita dengar musik sampai merinding. Oh iya. Karena saking bagusnya itu sebenarnya itu dopamin spike itu. Betulnya. Nah, ada juga yang bilang bahwa kan kalau orang depresi itu ada hormon yang namanya serotonin itu turun gitu, dan itulah gejala depresi keluar kan. Nah, ternyata melalui musik itu serotoninnya juga bisa dinaikkan membaik lagi gitu. Tapi harus berarti mendengarkan musik yang sesuai sama diri masing-masing kan. Betul gitu. Ada juga yang bilang bahwa dengerin musik yang kita suka dalam jangka yang lama itu menurunkan kortisol. Oh iya, hormon stres. Gitu. Jadi kalau kita lagi stres, ada namanya hormon kortisol tuh naik tinggi. Nah, ternyata mendengarkan musik itu bisa menurunkan. Makanya kalau saat lagi macet nggak ada musik tuh, kalau radionya rusak atau itu atau makin ya. Kalau player rusak terus aduh stres, langsung cari handphone. Terus saya dari dulu suka merhatiin juga. Kalau di konser-konser, kalau misalnya lagunya It's About Love dan lagunya apa ya, langsung nyalain bukan gitu, perhatiin nggak, pasangan langsung pada pelukan gitu ya, itu ternyata ada peran oksitosin. Make sense. Oksitosin tuh hormon yang sifatnya buat orang bisa bonding gitu ya.
Nah ternyata perhatiin deh orang tuh kalau lagi nonton konser tuh kok ya mulai kalau lagunya ngena gitu terus mulai pada rangkulan gitu ya. Ternyata itu ada Bisa perannya gitu. Nah dikatakan 4 itu tuh yang walaupun nggak usah sampai ketahuan selingkuh kayak di konser Coldplay ya. Jadi drama gitu ya, gitu. Salah attachment-nya, salah sasaran. Nah itu sebuah bukti bahwa emang musik itu bisa mempengaruhi Bring brain us together. gitu ya. Tapi lucu juga, ini saya cuma ada pengalaman juga. Saya kan kalau praktek pasang musik selalu gitu. Oh iya lagi dokter. Tapi ini pernah kejadian lucu juga. Tidak selamanya musik juga selalu terus pasti menolong. Soalnya waktu itu pasiennya lagi depresi, dia lagi marah-marahnya gitu. Terus yang lagi nyala waktu itu lagunya Charlie Chaplin, Smile, gitu. Terus dia mukanya langsung berubah terus bilang, "Dok, bisa nggak dimatiin aja dok? Ini liriknya nggak masuk akal buat saya." Kan soalnya liriknya kan smile, though your heart is aching. Gitu. Lagi nggak bisa. Gimana bisa itu katanya gitu ya? Belum minum obat dok, maaf gitu. Iya. Tapi itu sebuah pengalaman menarik aja. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya musik tuh bisa nyusup ke dalam manusia sampai ke otak, bisa merubah otaknya. Dan dia tidak menyadari sepenuhnya bahwa dia ternyata mulai terpengaruh sama ini, sama kuat banget berarti ya peran ya. musik tuh ya. Iya, sepanjang dia nggak budak ya, ya pasti masuk kan gitu kan. Bener. Nah itu tadi soal mood ya, Isyana ya. Kalau ngerasa nggak bahwa musik juga bisa mengurangi kecemasan misalnya? Bisa. Punya pengalaman? Gimana coba? Aku salah satu. Kalau menulis kan pasti mengurangi ya, karena mungkin yang tadinya cemas, nggak bisa aku keluarin, aku represi. Gimana ya caranya untuk melepaskan itu dengan menulis, pasti cemasku berkurang. Yeah. Aku jadi mengolah lagi kan, karena kan aku berjournaling lah, istilah journaling lewat melodi dan journaling itu ya. Iya, cuman lewat mediumnya beda aja, nggak Yeah. cuma nulis tapi ada musiknya gitu. Itu salah satu, itu sangat mengurangi kecemasan. Yang kedua, kalau aku sebagai pendengar, aku suka banget mendengarkan musik-musik instrumental dari game. Iya, dari game-game kesukaan aku yang memang sangat soothing, nggak harus mikir, itu bikin aku jadi lebih tenang. Background musik yang nggak mengganggu gitu, aku suka. Bukannya, ini correct me if I'm wrong ya, ada beberapa game yang aku mainin tuh musiknya tuh diulang gitu. Kadang-kadang it's a little bit annoying for me kalau games yang kamu dengerin tuh yang kayak apa? Banyak sih, ada game dari Animal Crossing, ada games dari beberapa soundtracknya Ragnarok, soothing sih buat aku ya. Kan beda orang-orang kan. Ya kadang-kadang juga kalau aku lagi di momentum yang tepat aja, musik-musik yang metal juga bisa menenangkan aku juga. Karena kan bentuk katarsis ya. Yang tadi terus dengerin metal, wah keluar semua. Abis itu ya enak gitu. Bisa juga. Ini karena Isyana ngomong katarsis nih, aku jadi tertarik gini. Biasanya nih di tempat praktek itu hal-hal yang paling sulit diproses adalah pain. Iya. Gitu ya kan. Pain, grief gitu ya dok ya. Kalau di pengalaman saya selama praktek tuh itu hal-hal yang boro-boro deh diungkapin gitu ya. Kadang-kadang tadinya pain dia jadi anger keluarnya kan. Dia patah hati jadi anger gitu ya. Jarang ada orang yang bukan hanya bisa mengartikulasikan rasa sakit atau grief kehilangan gitu ya. Tapi kadang-kadang malah untuk nangis aja tuh susah gitu. Untuk nangisin kesedihan sendiri gitu. Kalau Isyana gitu berhubungan ini dengan mental health, karena orang-orang yang tidak mampu memproses pain-nya gitu ya, biasanya akan jadi ya banyaklah problemnya gitu secara kesehatan mental. How do you process your pain, your grief? Iya. That was like lowest moment sih for every human gitu. Iya, benar-benar.